Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Atik dalam pembelajaran IPS jarak jauh dengan materi peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Anak-anak, jangan lupa untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi peninggalan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia ada 6 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. 2. Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang, ada yang beratap dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah 2. 3. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu dan Buddha berbeda. Patung Hindu berbentuk dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistis. Sedangkan patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha. 4. Relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. 5. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. 6. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab berupa rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan ini sering disebut dengan kakawin. Halo anak-anak, masih stay tune kan? Nah, 6 poin tadi yang akan kita pelajari bersama satu persatu, sehingga kalian nanti akan lebih memahami peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Dengan mempelajari ini, kalian akan lebih berbangga hati, berbangga diri kalau Indonesia kaya akan budaya. Semangat terus anak-anak. Peninggalan Hindu-Buddha yang pertama adalah candi. Candi di Jawa Tengah itu terbagi menjadi 2, yaitu bagian utara bercorak Hindu dan bagian selatan bercorak Buddha. Nah, kita pelajari yang pertama dulu, candi di Jawa Tengah bagian utara bercorak Hindu. Di slide kita tampilkan yang pertama adalah Candi Prambanan, yang kedua Candi Dieng, yang ketiga Candi Gedong Songo, dan yang keempat Candi Suko. Candi di Jawa Tengah bagian selatan bercorak Buddha. Di slide terlihat Candi Borobudur. Pasti kalian sudah sering berkunjung ke sana karena tidak terlalu jauh dari SMP Negeri 2 Salaman. Yang kedua, Candi Mendut. Ini juga tidak terlalu jauh dari lokasi Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Pelausan. Nah, kita lanjut candi di Jawa Timur. Yang pertama, Candi Panataran merupakan peninggalan kerajaan Majapahit, dan juga Candi Tikus masih peninggalan kerajaan Majapahit. Candi Singasari dan Candi Jawi ini peninggalan kerajaan Singasari. Kalau kalian perhatikan, bentuk candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sedikit berbeda. Nah, untuk melihat perbedaan itu, marilah kita lihat tayangan
berikut ini. Cekidot. Indonesia memiliki berbagai situs candi yang tersebar baik di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Candi yang ada di Pulau Jawa jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan candi yang ada di pulau-pulau lainnya. Candi berasal dari kata Candika, salah satu nama Dewi Durga atau Dewi Maut, salah satu dewa yang berasal dari agama Hindu. Candi dalam agama Hindu merupakan bangunan untuk memuliakan raja atau orang terkemuka yang telah meninggal. Bentuk bangunan setiap candi berbeda-beda. Secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kaki, bagian badan, dan kepala. Bagian untuk menyangga bangunan candi disebut kaki candi, melambangkan alam bawah tempat manusia biasa. Lihat, di bagian badan candi ini. Di sini terdapat bagian yang melambangkan alam antara manusia yang telah meninggalkan keduniawiannya dan dalam keadaan suci. Nah, untuk bagian kepala adalah daerah atap bangunan candi, melambangkan alam atas tempat bersemayamnya para dewa. Atap candi bisa berbentuk stupa ataupun berbentuk kubus, ratna, tergantung mewakili agama apa. Jika candi Buddha, maka atapnya akan berbentuk stupa. Nah, untuk fungsi candi di Indonesia secara garis besar terbagi 2. 1. Sebagai tempat memuliakan raja atau tempat menyimpan bermacam-macam benda yang dianggap sebagai lambang zat jasmaniah sang raja. 2. Sebagai tempat peribadatan. Borobudur merupakan salah satu mahakarya bangsa Indonesia. Candi ini termasuk salah satu situs yang dilindungi oleh UNESCO. Candi ini begitu indah hingga bangsa-bangsa lain menilai dan sepakat bahwa bangunan ini perlu dilestarikan. Kalau kita lihat dari atapnya, candi ini termasuk candi agama Buddha. Selain Borobudur, candi-candi agama Buddha adalah Candi Mendut, Candi Kalasan, dan Candi Pawon. Candi
Candi Buddha ada di Jawa Tengah dan di Sumatera Selatan. Sedangkan candi Hindu yang ada di Jawa Tengah adalah candi-candi di Pegunungan Dieng, candi di Kompleks Gedong Songo, dan Candi Prambanan. Selain di Jawa Tengah, candi-candi bernuansa Hindu terdapat juga di Jawa Timur. Perbedaan antara candi Hindu yang ada di Jawa Tengah dengan Jawa Timur terletak pada asal kerajaannya. Di Jawa Tengah, candi Hindu berasal dari peninggalan Mataram dinasti Sanjaya. Sedangkan di Jawa Timur, candi Hindu berasal dari peninggalan kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Candi Hindu peninggalan kerajaan Singasari antara lain terdiri dari Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari. Kalau dari kerajaan Majapahit antara lain Candi Panataran, Candi Sawentar, Candi Jabung. Perbandingan antara candi yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur adalah sebagai berikut. Ciri-ciri candi di Jawa Tengah, baik itu candi Hindu maupun Buddha, antara lain bentuk bangunan tambun atau besar. Candi Hindu puncaknya berbentuk ratna, dan candi Buddha puncaknya berbentuk stupa. Relief timbul dan lukisan naturalistik. Letak candi di tengah halaman, umumnya menghadap ke timur. Terbuat dari batu andesit, pada kepala Makara tidak terdapat rahang bawah. Sedangkan untuk candi-candi di Jawa Timur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk bangunan ramping. Puncaknya berbentuk kubus. Relief timbul sedikit dan lukisan simbolik. Letak candi umumnya di belakang halaman, umumnya menghadap ke barat. Terbuat dari terakota atau bata merah. Pada kepala Makara terdapat rahang bawah. Bagaimana anak-anak? Luar biasa sekali peninggalan candi di Indonesia. Nah, kita lanjut poin kedua, Gapura. Gapura di Indonesia yang terkenal adalah peninggalan Majapahit, yaitu Gapura Wringin Lawang yang lebih dikenal dengan Candi Bintar,
bentuknya seperti candi terbelah menjadi dua. Yang kedua adalah Gapura Bajang Ratu, juga merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Yuk kita ke materi patung atau arca. Patung Hindu dan Buddha berbeda. Patung Hindu mewujudkan atau menggambarkan dewa-dewi yang disembah oleh pemeluk agama Hindu. Sedangkan patung Buddha mewujudkan Sang Buddha. Nah, kalian lihat pada gambar pertama adalah patung Airlangga yang merupakan perwujudan Dewa Wisnu. Yang kedua, patung Prajnaparamita. Yang ketiga adalah patung Sang Buddha. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Nah, kalian lihat gambar relief pertama adalah relief Candi Borobudur yang mengisahkan tentang perjalanan hidup Sang Buddha. Gambar yang kedua, relief Candi Prambanan yang mengisahkan tentang kisah Ramayana. Relief yang ketiga adalah relief Candi Mendut yang menggambarkan atau menceritakan ajaran moral dengan menggunakan tokoh-tokoh binatang sebagai pemerannya. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Nah, prasasti ini kita pelajari dengan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, prasasti inilah yang merupakan bukti keberadaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, kita lihat yang pertama, prasasti dari kerajaan Kutai, yaitu prasasti Yupa atau Tugu Batu Bertulis. Prasasti Yupa disebut juga dengan prasasti Mulawarman karena didirikan pada masa pemerintahan Mulawarman. Nah, lanjut. Prasasti dari kerajaan Tarumanegara. Ada 6 prasasti, yaitu prasasti Tugu, prasasti Ciaretan, prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Lebak. Yang terbaca dari ke-6 prasasti adalah 3 prasasti, yaitu prasasti Tugu yang berisi tentang pembangunan Sungai Gumati sepanjang 11 km untuk kesejahteraan rakyat Tarumanegara. Yang kedua, prasasti Ciaretan berisi tentang gambar telapak kaki Raja Purnawarman, perwujudan Dewa Wisnu. Prasasti Kebon Kopi berisi tentang gambar telapak kaki Gajah Airawata, kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti Kerajaan Mataram meliputi prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Karangtengah, prasasti Kedu, dan prasasti Kelurak. Pada prasasti Kalasan terlihat berisi tentang kebersamaan pemeluk agama Hindu dan Buddha yang dibebaskan berkembang di kerajaan Mataram. Prasasti Kerajaan Sriwijaya meliputi prasasti Kedukan Bukit, prasasti Karangberahi, prasasti Kota Kapur, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Palas Pasema. Nah, kita masuk ke kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait.
Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasa disebut dengan kakawin. Nah, peninggalan kitab sastra pada masa Hindu-Buddha yang pertama adalah kitab Bharatayuda karya Empu Sedah dan Empu Panulo yang berisi tentang kemenangan Jenggala atas Panjalu saat masa pemerintahan Jayabaya. Kedua, kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang berisi tentang keadaan Majapahit, daerah jajahan, dan pemerintahan Hayam Wuruk dalam memimpin daerah kekuasaannya. Ketiga, kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang berisi tentang anak raja yang menjadi pendeta Buddha yang rela mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan semua makhluk. Di dalam kitab ini juga terdapat ungkapan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa yang dipakai sebagai lambang negara kita, negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Darmaja yang berisi tentang Raja Airlangga dan tentang kisah Arjuna yang mendapatkan senjata dari Dewa Siwa untuk membunuh raksasa Niwata Kawaca yang merusak Kayangan. 6 poin peninggalan Hindu-Buddha telah kita pelajari, meliputi candi dan stupa, gapura, patung atau arca, relief, prasasti, dan kitab. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kalian buat tugas ya anak-anak, yaitu membuat catatan menarik berbentuk handout, bisa dalam bentuk poster atau pop-up. Poster kalian bisa menggunakan aplikasi Canva bisa. Kalau pop-up kalian lebih menggunakan barang-barang bekas di sekitar kalian yang dijadikan buku menarik. Nah, handout-nya nanti akan menjadi media belajar kalian secara literasi. Nah, untuk itu kembangkan kreativitas kalian agar mendapatkan nilai terbaik untuk tugas hari ini. Anak-anak, jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajarnya. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap diterapkan karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.